Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya, diberikan nikmat sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Perkara hutang membawa maut. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Pesan terakhir. Sekitar awal tahun 2019, warga di salah satu kota X dihebohkan dengan kebakaran satu rumah yang memakan korban. Diketahui korban tewas adalah pemilik rumah yang bernama Sri, 34 tahun. Korban ditemukan di lantai 2 rumahnya dengan keadaan tubuh yang sudah kosong dan tidak dapat dikenali wajahnya. Sungguh tragis. Korban harus meregang nyawa dengan cara seperti itu, terbakar hidup-hidup. Dugaan sementara penyebab kebakaran karena konsleting arus listrik, yang membuat rumah juga sekaligus toko elektronik itu ludes terbakar hanya dalam waktu 2 jam. Sedangkan korban sendiri bukan asli orang daerah situ. Korban adalah warga pendatang dari daerah Jawa Tengah yang belum lama menetap di daerah situ, sekitar 3 tahun terakhir. Kejadian itu terjadi sekitar jam 11 malam, dan 2 jam setelahnya petugas pemadam kebakaran berhasil mematikan kobaran api yang membumbung tinggi karena banyaknya barang elektronik yang ikut terbakar. Korban sendiri notabene seorang janda yang baru 6 bulan ditinggal suaminya meninggal dunia. Karena kejadian yang sudah malam, jadi tidak ada karyawan yang ada di situ. Sebenarnya ada 2 orang karyawan yang setiap hari ada di situ. Karena jam kerja hanya sampai jam 5 sore, jadinya 2 orang karyawan ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sosok Sri di mata warga sekitar terkenal sebagai pribadi yang sangat ramah. Juga dikenal sebagai orang yang suka berbagi. Karena setiap 2 minggu sekali, tepatnya hari Jumat, sudah pasti Sri mengundang anak-anak yatim juga orang yang kurang mampu untuk sekedar makan dan memberikan sedikit rezeki. Tidak heran kalau kabar kematian Sri sangat mengagetkan warga sekitar. Tidak menyangka orang sebaik Sri harus mengalami hal seperti itu. Karena permintaan keluarga, jenazah Sri tidak boleh diotopsi dan akan dibawa pulang di daerah asalnya di Jawa Tengah untuk dimakamkan di sana. Setelah beberapa jam, pihak keluarga Sri sudah sampai dan langsung mengurus jenazah Sri di rumah sakit agar cepat dibawa pulang. "Maaf Pak, ini mau diantar pakai mobil dari sini atau bagaimana?" tanya salah satu petugas rumah sakit ke Pak Usno. Pak Usno itu kakak kandung ayah Sri. "Sebentar Pak, saya mau ngasih tahu keluarga dulu," jawab Pak Usno sambil berjalan menuju Dodi yang saat itu masih duduk di depan jenazah kakaknya. Dodi ini adik dari Sri yang datang buat jemput jenazah kakaknya. Setelah menelpon rumah jenazah Sri, akhirnya diantar dengan ambulan dari rumah sakit menuju rumahnya. Setelah semua beres, Pak Usno juga Dodi ikut naik di mobil ambulan menuju tempat tinggalnya. Jarak rumah sakit ke tempat tinggal Sri di kampung memakan waktu sampai 8 jam perjalanan. "Sudah siap semuanya Pak?" tanya supir ambulan. "Iya Mas, sudah." "Itu Masnya sudah naik belum Pak?" tanya supir ambulan. "Sudah Mas," jawab Pak Usno setelah melihat di belakang sudah ada Dodi yang duduk di samping jenazah kakaknya yang sudah berada di dalam keranda. Setelah semuanya siap, sekitar jam 8 malam, mobil pun berjalan meninggalkan rumah sakit. Belum lama berjalan, supir ambulan itu memperkenalkan namanya, karena dari tadi belum sempat berkenalan. "Cuma berdua Pak," ucap sopir ambulan membuka pembicaraan. "Iya Mas, cuma saya sama Dodi." "Oh iya Pak, belum kenalan dari tadi, saya Anto," ucap sopir ambulan. "Iya Mas, saya Usno, Pak adiknya almarhumah. Kalau yang duduk di belakang itu adiknya, si Dodi," jelas Pak Usno. Sepanjang perjalanan Pak Anto dan Pak Usno asik mengobrol, hitung-hitung biar tidak ngantuk. Sedangkan Dodi sedang tiduran di kursi panjang yang ada di sebelah keranda
sambil menyalakan MP3 orang mengaji. Mobil berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Hanya lampu ratator yang Mas Anto nyalakan. Selang beberapa jam suasana mulai hening. Mas Usno yang tadinya asik mengobrol sudah mulai memejamkan mata. Dan Dodi sepertinya juga sama. Tinggal Mas Anto yang masih terjaga melanjutkan mobilnya dengan kecepatan sedang. "Mas," terdengar suara Dodi mengetuk kaca dari belakang. Mas Anto pun langsung meminggirkan mobilnya dan turun melihat apa yang terjadi di belakang. "Ada apa, Mas? Kok berhenti?" tanya Pak Usno yang baru terbangun. "Itu Mas Dodi ngetuk kaca, mau saya lihat dulu," jawab Mas Anto sembari keluar menuju belakang, yang diikuti Pak Usno turun. "Astagfirullah," ucap Mas Anto kaget. "Lah kok bisa lepas ini? Perasaan gak ada gerenjelan di jalan," ucap Pak Usno yang juga kaget melihatnya. "Kamu tidak tahu kenapa bisa lepas gini, Dik?" tanya Pak Usno ke Dodi yang sedang duduk menatap jenazah kakaknya. "Aku juga gak tahu, Dek, tiba-tiba saja sudah terlepas, makanya aku ngetok-ngetok kaca," jawab Dodi. Dodi dan Pak Usno terlihat panik, namun tidak buat Mas Anto. "Gak apa-apa, Pak, udah biasa seperti ini," jawab Mas Anto menenangkan. Entah bagaimana caranya, tutup keranda bisa terlepas. Dan jenazah Sri juga ikut keluar dari meja keranda. "Perasaan tadi sudah diikat pakai kain jenazahnya, kok bisa terlepas ya?" tanya Pak Usno tanpa ada jawaban. Mas Anto hanya tersenyum sambil mengikat kembali jenazah dan memasang tutup keranda lagi. "Assalamualaikum, saya cuma mau nganter Mbak, jadi jangan ganggu saya," ucap Mas Anto ke jenazah Sri. Setelah itu Mas Anto meminta Dodi untuk duduk di depan. "Mas, pindah ke depan ya, bertiga di depan semua," ucap Mas Anto. Setelah selesai Dodi pun pindah ke depan, lalu mobil pun melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat berjalan, gangguan datang lagi. Namun kali ini hanya suara tangis. Mas Anto, Dodi juga Pak Usno pun mendengar suara itu. "Ih, astagfirullah," ucap Pak Anto. "Udah Pak, gak apa-apa, biarin saja," balas Mas Anto sambil menambah volume speaker yang saat itu sedang memutar ayat-ayat Al-Quran. "Memang Mas sudah biasa dengar kayak gini?" tanya Pak Usno. "Ya sudah biasa Pak, jadi saya anggap suara nyamuk lewat," jawab Mas Uno sambil tertawa. Sama sekali tidak menyiratkan ekspresi takut di wajahnya. Mobil pun terus melaju dengan kecepatan tinggi, dengan sirine yang dinyalakan saat masuk ke tol. Dan sejak masuk ke tol, tidak ada lagi gangguan apapun di mobil. Sekitar jam 4:30 pagi, mobil pun sampai di tempat tujuan, rumah Sri di kampung. Meski baru jam 4:30 pagi, namun sudah banyak warga yang sudah menunggu di rumah duka. Memang rasa solidaritas di desa masih sangat kental terasa. Mobil pun berhenti tepat di depan pintu masuk rumah, agar mudah untuk orang-orang membawa masuk jenazah. Suara cerit tangis pun mulai terdengar saat jenazah diturunkan dari mobil ambulan. Jenazah pun dibawa masuk ke ruang tamu. Bersamaan dengan itu, suara tangis kembali pecah. Saat keranda dibuka dan terlihat jenazah yang sangat memprihatinkan, tidak bisa dikenali wajahnya. Tidak henti-hentinya, suara tangisan memenuhi rumah Sri. Bahkan beberapa terjatuh tidak sadarkan diri, termasuk orang tua Sri yang terus-menerus pingsan. Sri itu anak pertama dari Pak Nasirun dan Budiah, dan Sri hanya mempunyai adik Dodi yang saat ini masih berumur 20 tahun. Setelah semuanya selesai, sekitar jam 10 pagi, jenazah dibawa ke pemakaman umum yang berada tidak jauh dari rumah duka. Acara pemakaman pun berjalan haru biru, penuh dengan suara isak tangis kerabat yang ada di situ. Sedangkan orang tua Sri tidak ikut ke pemakaman karena kondisi yang tidak memungkinkan. Sekitar 1 jam prosesi pemakaman Sri akhirnya selesai dan orang-orang pun beranjak pulang dari pemakaman. Keluarga pun sudah mengikhlaskan kepergian Sri dan menerimanya meski cara yang dilewati Sri saat meninggal sangat tragis. Malamnya beberapa kerabat juga tetangga datang ke rumah Sri untuk melakukan doa tahlil sampai 7 hari. Masyarakat di desa itu memang sangat peduli kalau ada tetangga yang sedang mengalami cobaan.
atau apapun yang membutuhkan bantuan, tanpa harus mengundang warga untuk datang. Mereka akan datang sendiri untuk membantu dan sebagainya. Setelah selesai acara tahlilan, beberapa kerabat masih menginap di rumah orang tua Sri. Hawa sayu dan sunyi sangat terasa, ditambah udara dingin pedesaan dan suara hewan malam menambah suara haru. Karena badan yang sudah lelah, orang-orang pun satu persatu beranjak tidur. Saat Dodi sedang menuju alam tidurnya, samar terdengar suara yang memanggilnya dari luar rumah. "Dek, kepala Mbak sakit." Terdengar suara perempuan dari luar rumah. Dodi pun kembali terjaga sambil menajamkan telinga, memastikan suara yang tadi dia dengar. Setelah beberapa saat terdiam, suara itu tidak terdengar lagi. Karena badan yang sangat lelah, Dodi pun kembali mencoba memejamkan mata. Malam itu pun dilawati dengan tidur yang sangat lelap. "Sudah Bu, ikhlaskan, kasihan Sri kalau ibu terus nangis," ucap bapak menenangkan ibu yang dari kemarin terus menangis. Memang ibu sangat terpukul dengan kepergian Sri dengan cara yang seperti itu. Selang 2 hari setelah pemakaman Sri, beberapa orang juga kerabat masih ada yang datang ke rumah untuk memberikan support ke keluarga Sri. Setelah seharian penuh beres-beres rumah, Dodi bergegas menuju samping rumah, sekedar melepas penat. Sambil menikmati suasana sore yang terlihat sedikit mendung. Dan benar saja, bersamaan dengan azan maghrib, hujan pun turun, meski cuma rintik gerimis. Saat Dodi mau masuk ke dalam rumah, sepintas seperti ada yang berjalan masuk ke bekas kamar Sri. Karena dikira ibu yang berjalan, Dodi pun mengabaikannya. Namun saat Dodi baru masuk rumah, ada yang mengetuk pintu depan. "Dodi, bukain pintu." Terdengar suara di depan pintu. "Iya, sebentar." Dodi pun membuka pintu, dan betapa terkejutnya saat melihat yang ada di depannya berdiri perempuan dengan wajah pucat pasi. Mbak Sri," ucap Dodi dengan gemetar. Namun sosok itu sangat cepat menghilang dari hadapan Dodi. "Heh, kamu kenapa Dodi?" Terdengar suara bapak sambil menggoyangkan pundak Dodi yang saat itu masih berdiri mematung di belakang pintu. Iya Pak," jawab Dodi dengan wajah seperti orang linglung. Seakan tahu apa yang dipikirkan anaknya, bapaknya langsung menutup pintu dan menggendeng Dodi ke dalam rumah. Dodi saat itu tidak bercerita apapun ke bapak juga ibu, takut menjadi beban pikiran orang tuanya, mengingat ibu yang masih sangat terpukul atas kematian Sri. Sekitar jam 10 malam, rasa kantuk sudah menyerang Dodi, yang membuat Dodi bergegas ke kamar untuk beristirahat. Di sela-sela lamunan Dodi terfikir kembali tentang kejadian yang tadi. Apa benar yang tadi Mbak Sri? Pikir Dodi sambil rebahan menuju alam tidur. Tidak lama kemudian Dodi pun terlelap dalam tidurnya, dan sosok Sri datang lagi di dalam mimpinya Dodi. Dalam mimpi itu Dodi didatangi Sri dengan badan yang lebam, penuh luka. Seakan ingin memberitahu sesuatu ke Dodi. Mbak kenapa?" tanya Dodi dalam mimpinya. Namun sosok Sri hanya terus menangis sambil memegang kepala. Seakan ada rasa sakit yang teramat sangat. Baru saja Dodi mau memeluk Sri, Dodi pun terbangun. "Ada apa? Kok Mbak Sri datangin aku?" batin Dodi sambil duduk di atas ranjang, memikirkan kejadian yang dialami barusan. Apa Mbak Sri meninggal bukan karena kebakaran? Batin Dodi terus menerka-nerka. Ternyata bukan hanya Dodi yang didatangi Sri, bapak juga mengalami kejadian yang sama. Sekitar jam 1 malam, bapak yang mau ke kamar mandi dibuat tersentak, kaget saat melihat sosok Sri yang mengikuti di belakangnya. "Astagfirullah, Sri," ucap bapak karena melihat ada sosok seperti Sri di belakangnya. Karena lampu yang sudah dimatikan, jadi wajah Sri tidak terlalu jelas. Hanya samar-samar terlihat seperti Sri, namun dengan kulit yang hitam, legam. Kejadian itu hanya beberapa detik saja. Saat bapak mau memastikan bahwa itu Sri, sosok itu langsung menghilang, bercampur dengan gelap. "Ya Allah, ada apa dengan anakku?"
ucap bapak yang masih berdiri di depan kamar mandi. Keesokan harinya giliran ibu yang melihat Sri. Saat ibu sedang berada di dapur, tiba-tiba saja sosok Sri sudah duduk di sebelah ibu. Namun dengan wujud Sri sebelum kebakaran. Sosok itu hanya menangis sambil memegang kepala. Bu, kepala Sri sakit. Hanya kata itu yang ibu ingat, karena ibu langsung tidak sadarkan diri saat melihat sosok itu. Kejadian itu terjadi saat siang hari. Bu, terdengar suara Dodi membangunkan ibu yang sudah tergeletak di lantai. Astagfirullah, ibu kenapa, Dik? Tanya bapak yang langsung menggendong ibu ke kamar. Tidak berselang lama ibu pun terbangun dari pingsannya. Bu, tadi ibu kenapa? Tanya bapak pelan. Tadi ibu melihat Sri, Pak. Sri bilang kalau kepalanya sakit. Ucap ibu dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Ikhlas kan, Bu? Mungkin ibu kecapean, jadi halusinasi. Ucap bapak menenangkan, meski dalam hatinya mulai timbul rasa khawatir dengan semua rentetan kejadian yang dialami keluarganya. Apa yang mau kamu kasih tahu, Sri? Batin bapak. Setelah beberapa rentetan kejadian yang tidak masuk akal, Dodi, bapak, dan ibu berinisiatif membicarakan tentang Sri dengan semua keluarga. Sore itu saat Pak Nasirun masih duduk sembari menghabiskan rokok di depan rumah, bapak melihat ada Pak Soleh yang sedang membawa rumput buat pakan ternaknya. Sudah banyak rumputnya, Pak Soleh. Sapa bapak. Iya ini Pak Irun, sedang nyantai aja, Pak. Balas Pak Soleh yang baru selesai mencari rumput di pemakaman. Memang kebanyakan warga mencari rumput di area makam karena masih sangat banyak rumput di daerah makam. Sini mampir dulu, Pak, temenin ngopi. Ucap bapak dan Pak Soleh pun berbelok memarkirkan sepedanya di samping pagar rumah bapak. Mau kopi apa teh, Pak? Tanya bapak ke Pak Soleh sambil berdiri mau masuk ke dalam rumah. Duh, air putih saja, Pak, yang dingin. Jawab Pak Soleh sambil membuka plastik untuk melinting rokok. Bapak pun masuk dan mengambil air dingin, sedangkan Pak Soleh mulai membuka rokok yang tadi dimasukkan ke kantong plastik. Iyalah, kok di bawah duduknya, Pak? Sini di atas saja. Kotor loh di bawah. Ucap bapak karena melihat Pak Soleh sedang duduk di keramik sambil meracik lintingan rokok. Wes, sini saja, Pak, enakan di bawah. Jawab Pak Soleh. Akhirnya bapak pun ikut duduk di bawah. Setelah beberapa saat mengobrol, Pak Soleh tiba-tiba saja meminta maaf ke bapak. Bapak pun langsung kebingungan dengan ucapan Pak Soleh. Ini maaf nih, Pak Irun. Ucap Pak Soleh. Waduh, maaf kenapa, Pak? Kayak lebaran saja. Jawab bapak dengan tersenyum. Tadi pas saya sedang nyari rumput, saya didatangin Sri, Pak. Innalillahi. Yang benar, Pak? Iya, Sri minta tolong. Tapi saya nggak tahu apa yang Sri maksud. Minta tolong? Pak Soleh yakin? Iya, Pak. Sekarang Sri malah sedang berdiri tuh di belakang pintu. Astagfirullah. Ucap bapak mendengar ucapan Pak Soleh. Pak Soleh memang orangnya memiliki kelebihan. Beliau bisa berinteraksi dengan makhluk gaib. Namun Pak Soleh menolak jika dipanggil dukun atau orang pintar atau apapun itu. Terus, Pak, bagaimana? Tanya bapak ke Pak Soleh yang mulai penasaran. Nanti habis Isya saya kesini. Sekarang mau pulang dulu. Nih kambingnya pasti sudah pengen makan. Ucap Pak Soleh sambil berlalu pergi. Sedangkan bapak masih duduk terdiam memikirkan apa yang baru saja Pak Soleh ucapkan. Kamu kenapa, Sri? Apa kamu masih ada di sini? Batin bapak yang tidak lama kakinya seperti ditabrak oleh angin yang berembus sangat dingin. Seakan Sri menjawab pertanyaan bapak dan menunjukkan kalau dia ada di situ. Setelah selesai sholat Isya, benar saja, Pak Soleh datang kembali dan langsung disambut dengan pertanyaan yang dari tadi mengganggu pikiran bapak. Sini masuk dalam, Pak Soleh, jangan di luar, dingin, banyak nyamuk. Ucap bapak dan Pak Soleh pun mengikutinya. Tadi bagaimana, Pak? Tanya bapak. Tadi pas saya lagi nyari rumput, Sri datang, Pak. Dia cuma bilang, tolong saya. Hanya seperti itu. Jawab Pak Soleh sambil melinting rokok yang dibawanya. Di sela-sela obrolan, ibu datang membawa kopi dan beberapa cemilan untuk teman mengobrol.
Ini airnya Pak Soleh, maaf seadanya. Lah ibu ngerepotin jadinya. Setelah basa-basi bapak pun menanyakan kembali hal yang dari tadi diobrolkan. Begini saja Pak, sekarang Pak Irun bisa panggilkan anak kecil enggak yang umurnya belum sampai 7 tahun? Tanya Pak Soleh. Bisa Pak, tapi buat apa? Biar Pak Irun dan ibu bisa tahu apa yang mau Sri sampaikan. Akhirnya bapak menyuruh Dodi buat jemput Jeffrey. Jeffrey itu anak Pak De Romlan yang masih berusia 6 tahun, yang rumahnya tidak jauh dari rumah Dodi. Selang beberapa saat Dodi pun sudah kembali dengan Jeffrey, juga Pak De Romlan. Ada wadah yang agak gedean nggak Pak Irun buat diisi air sama daun tawa? Tanya Pak Soleh. Ibu pun langsung menyiapkan yang Pak Soleh minta. Daun tawa di daerah situ memang masih sangat banyak, jadi tidak perlu mencari jauh. Setelah itu air dan daun tawa ditaruh di meja. Dan mulut Pak Soleh seperti membaca doa. Pak Irun, tangan bapak masukin ke air, terus basahi wajah Jeffrey. Kamu bismillah ya dek Jeffrey, ucap Pak Soleh, dan Jeffrey pun hanya mengangguk. Bapak pun memasukkan tangannya dan mengusap ke wajah Jeffrey. Seketika itu juga Jeffrey langsung lemas dan tidak sadarkan diri. Ini bagaimana Pak? Ucap bapak karena melihat Jeffrey langsung tidak sadarkan diri. Udah gak apa-apa Pak, tunggu bentar lagi, jawab Pak Soleh, sedangkan Pak De Romlan hanya terdiam mengamati anaknya yang sudah tertidur. Setelah beberapa menit, Pak Soleh meminta bapak untuk kembali mengusap wajah Jeffrey. Seketika itu juga Jeffrey terbangun dan wajahnya seperti orang linglung. Ini diminum dulu Jeff, ucap Pak De Romlan sambil menyodorkan air putih. Tadi Jeffrey lihat apa pas tidur Jeff? Tanya Pak Soleh ke Jeffrey. Tadi Jeffrey lihat ibu-ibu, Mbah, jawab Jeffrey kepada Pak Soleh. Mah Pak Irun, ada foto Sri nggak? Tanya Pak Soleh. Ada Pak, jawab bapak dan langsung menyuruh Dodi mengambilkan fotonya. Ini fotonya Pak, ucap Dodi menyodorkan foto Sri ke Pak Soleh. Jeff, ibu-ibu tadi wajahnya seperti ini nggak? Tanya Pak Soleh sambil melihatkan foto ke Jeffrey. Jeffrey pun mengangguk. Terus bagaimana Jeffrey lihatnya? Tadi ibu-ibu itu duduk di rumah Mbah, terus lehernya dipegang sambil dipukul. Sininya, ujar Jeffrey sangat polos, sambil memperagakan saat Sri lehernya dicekik dan dipukul kepalanya, juga kakinya. Setelah itu, ngapain lagi? Tanya ayah Jeffrey, Pak De Romlan. Terus Jeffrey lihat api semua ya, jawab Jeffrey polos. Setelah itu Pak Soleh mengusap wajah Jeffrey, dan setelah Jeffrey diusap wajahnya, Pak Soleh bertanya lagi. Jeffrey lihat ibu-ibu ini? Ucap Pak Soleh sambil melihatkan foto yang sama. Itu siapa Mbah? Jeffrey nggak kenal, jawab Jeffrey setelah lupa dengan apa yang tadi Jeffrey alami. Oh ya sudah, ucap Pak Soleh memastikan kalau mata batin Jeffrey sudah tertutup dan lupa dengan kejadian tadi. Setelah itu Pak Soleh berpamitan pulang dan Pak De Romlan juga Jeffrey berpamitan pulang juga. Keesokan harinya bapak mengumpulkan semua kerabat keluarga buat memberitahu semua tentang Sri dan beberapa rentetan kejadian. Setelah menimbang dan memikirkan berbagai hal, akhirnya seluruh keluarga setuju buat melaporkan kejadian kebakaran ke kepolisian dan memberikan izin buat dilakukan otopsi jenazah Sri agar tahu apa yang terjadi sebelum kebakaran terjadi. Setelah sehari membuat laporan, sekitar jam 9 pagi, pihak kepolisian dan tim forensik datang untuk membongkar kembali makam Sri. Bapak pun meminta bantuan beberapa warga juga sesepuh desa dan beberapa perangkat desa untuk membongkar makam Sri yang sudah 10 hari dimakamkan. Setelah beberapa saat membongkar makam, akhirnya jenazah Sri berhasil diangkat kembali. Kondisi jenazah sudah mulai membengkak dan sudah mulai ada beberapa bagian tubuh yang bengkak dan mengeluarkan cairan yang berbau sangat tidak enak. Tim forensik pun membawa jenazah ke salah satu rumah sakit guna kepentingan otopsi. Setelah seharian berada di rumah sakit, jenazah akhirnya dimakamkan kembali dan keluarga diminta sedikit bersabar menunggu hasil otopsi. Sekitar 2 hari kemudian hasil otopsi keluar dan keluarga Sri dibuat tercengang dengan fakta yang ditemukan.
Jenazah Sri mengalami retakan di kepala bagian belakang, seperti dihantam oleh benda tumpul berkali-kali. Juga tulang betis Sri patah. Keluarga pun sangat syok mendengar fakta itu, terutama Ibu Sri yang langsung lemas dan menangis mengetahui hasil otopsi yang mengatakan anaknya meninggal bukan karena korban kebakaran, namun dibunuh lalu rumahnya dibakar buat ngilangin jejak pembunuhan. Polisi pun langsung menindaklanjuti kasus itu dan langsung menuju ke TKP guna melakukan investigasi dan reka ulang kejadian di TKP dan memanggil 2 orang karyawan guna dimintai keterangan. Sedangkan Ibu Sri kembali didatangi Sri di mimpinya. Sri berkata terima kasih ke ibunya dalam mimpi dan keluarga Sri sangat berharap pelaku bisa secepatnya ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Memang setelah selesai otopsi, keluarga sudah tidak lagi didatangi sosok Sri. Hanya ibu yang didatangi, juga hanya dalam mimpi. Setelah 3 hari, pihak kepolisian memberitahu kabar kalau terduga pelaku sudah diketahui identitasnya. Bermodal rekaman CCTV warga yang rumahnya tepat di depan rumah Sri. Dalam rekaman itu ada satu laki-laki yang datang ke rumah Sri sekitar jam 7 malam dan keluar jam 10 malam. Yang tidak berselang lama terjadi cahaya terang yang ternyata itu cahaya api dari rumah Sri yang terbakar. Tidak perlu waktu lama, polisi menangkap laki-laki yang ada di rekaman CCTV yang diketahui bernama Atif, 34 tahun. Atif itu teman suami Sri yang baru meninggal 6 bulan yang lalu. Setelah diinterogasi, akhirnya Atif mengakui bahwa dia yang membunuh Sri karena alasan tidak bisa membayar hutang. Jadi saat suami Sri masih hidup, Atif ini meminjam uang sebesar 20 juta untuk usaha. Namun usahanya gagal dan Atif tidak bisa membayar hutangnya sampai suami Sri meninggal dunia. Saya sebenarnya tidak mempunyai niatan membunuh Sri, namun tiba-tiba saja pikiran itu terlintas. Saya melihat perhiasan Sri dan langsung ingin memilikinya. Saya langsung mencekik Sri lalu memukul kepalanya dengan kursi dan memukul kaki Sri. Setelah itu, saya membakar rumah Sri agar seakan Sri meninggal karena kebakaran. Saya sangat menyesal dan meminta maaf kepada keluarga Sri sebesar-besarnya. Itu adalah kata yang terucap dari Atif saat sudah berada di dalam kantor polisi dan mengakui semua perbuatannya. Keluarga pun berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya dan sama sekali tidak menerima permintaan maaf pelaku. Dan kabar terakhir setelah sidang selama 6 bulan, Atif divonis 15 tahun penjara, lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut 25 tahun penjara. Dan sampai cerita ini dibuat, pelaku masih mendekam di salah satu penjara di daerah Jawa Tengah yang terkenal dengan keamanan yang sangat ketat. Nah, seperti itulah cerita tentang Sri yang tewas bukan karena kebakaran, tapi karena sebuah pembunuhan. Semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmahnya ya. Semua nama dan tempat sudah disamarkan, dan terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.